Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Technopreneurship. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya teman-teman dan Pak Bobi. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah Technopreneurship kami yang berjudul, boleh di next, yang berjudul Pengembangan Startup Tumbuh ID sebagai Solusi Digital Pertanian melalui Integrasi Internet of Things atau IoT dan Kecerdasan Buatan. Boleh di next. Oke, sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Kak Saidah Kurniawan, lalu ada Ahmad Ghazi Faiz, dan ada saya sendiri, Relator Kafuza, dan ada rekan kami satu lagi itu Ahmad Habibi. Boleh di next? Oke, jadi di sini ada pendahuluannya, itu terdapat latar belakang dan tujuannya. Oke, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi, pertanian merupakan sektor strategis di Indonesia, namun pemanfaatan teknologi masih rendah sehingga petani menghadapi masalah efisiensi, ketepatan panen, dan pemahaman kondisi lingkungan. Inovasi Agritech hadir untuk menjawab tantangan ini. Tumbuh ID menawarkan sensor dan AI untuk deteksi panen otomatis, analisis lingkungan, serta aplikasi mobile real-time yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi digital pertanian. Tujuannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah utama yang dapat diselesaikan oleh Tumbuh ID. Yang kedua, menentukan target pelanggan Tumbuh ID. Yang ketiga, menetapkan bentuk inovasi produk, proses, ataupun model bisnis. Yang keempat, menyampaikan rancangan user interface Tumbuh ID. Yang kelima, menyusun analisis SWOT Tumbuh ID. Dan yang terakhir, yang keenam, menyajikan gambaran bisnis model Canvas atau BMC Tumbuh ID. Boleh di next? Nah, di sini ada permasalahan petani saat ini. Jadi permasalahan itu yang pertama adalah kurangnya akses terhadap teknologi modern karena sebagian besar petani masih menggunakan metode tradisional dan belum mengenal sistem pertanian berbasis data. Lalu yang kedua ada minimnya informasi dan edukasi pertanian digital kepada para petani. Yang ketiga, risiko gagal panen akibat faktor eksternal yang disebabkan oleh perubahan iklim, curah hujan yang ekstrim, dan hama. Lalu yang terakhir, rendahnya efisiensi dalam pengelolaan hasil pertanian tanpa dukungan data dan teknologi. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Saka Saida. Dipersilakan. Baik, terima kasih Rela. Selanjutnya, solusi yang kami bawakan yaitu yang pertama memberikan solusi berbasis teknologi untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas. Nah, yang kedua, menyediakan edukasi pertanian digital agar petani mampu mengelola lahan secara mandiri. Kemudian, mendorong praktik pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, membuat aplikasi mobile untuk akses informasi pertanian secara real time. Solusi yang kami bawakan ini sesuai dari permasalahan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya dan tujuan yang ingin kami capai bersama-sama. Boleh di next? Baik, untuk metodologi penelitiannya, yang pertama kami melakukan identifikasi masalah, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap tantangan utama yang dihadapi oleh petani Indonesia melalui studi literatur dan data sekunder. Fokusnya adalah pada masalah produktivitas rendah, kegagalan panen, dan minimnya adopsi teknologi. Yang kedua, kami melakukan definisi objektif solusi, yaitu merumuskan tujuan dari solusi yang akan dikembangkan, yaitu menciptakan sebuah ekosistem teknologi yang terintegrasi untuk membantu petani dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian kami melakukan desain dan pengembangan, yaitu merancang konsep tumbuh ID yang mencangkup perangkat keras atau sensor, kemudian perangkat lunak atau aplikasi mobile dan platform analitik, dan model bisnisnya serta membuat user interface atau UI dan bisnis model Canvas atau BMC. Boleh di next?
Kemudian kami juga melakukan analisis kelayakan bisnis dengan mengevaluasi potensi ide bisnis, melihat kondisi pasar, siapa pengguna yang dituju, dan seberapa mendesak masalahnya. Setelah itu menggunakan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari sistem yang dikembangkan. Dan yang terakhir, kami melakukan demonstrasi dan evaluasi. Meskipun belum implementasi penuh, desain konseptual dievaluasi melalui analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan terjadi, berfungsi sebagai evaluasi awal dari kelayakan model bisnis dan solusi teknis yang akan dikembangkan nantinya di Tumbuh ID. Nah, target pelanggan Tumbuh ID yaitu yang pertama ada petani skala kecil dan menengah, kemudian koperasi atau kelompok petani yang membutuhkan sistem monitoring kolektif dan manajemen panen digital, kemudian pemerintah dan lembaga pertanian, dan yang terakhir perusahaan agribisnis dan distributor pupuk atau benih. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, terima kasih Kakak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk yang telah kita buat. Jadi, AgriTest itu merupakan pemanfaatan teknologi secara digital melalui sensor, IoT, dan juga kecerdasan buatan ataupun AI untuk meningkatkan efisiensi dan juga keberlanjutan dalam pertanian. Teknologi ini mendukung dalam praktik dalam smart farming melalui pemantauan lahan secara real time sehingga keputusan budidaya lebih akurat dan juga resiko kegagalan panen itu dapat diketahui dan juga ditekan. Integrasi, otomatisasi, dan juga analitik data juga bisa membuat proses pertanian lebih efisien, hemat biaya, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi, Tumbuh ID itu bisa menyediakan solusi pertanian yang lebih modern melalui deteksi panen otomatis berbasis AI dan sensor, analisis lingkungan, serta aplikasi mobile secara real time. Platform ini juga mendukung pertanian berkelanjutan melalui teknologi yang ramah lingkungan seperti energi yang terbarukan dan juga irigasi cerdas yang hemat sumber daya. Oke, selanjutnya di sini ada keunikan Tumbuh ID dibandingkan kompetitor lain. Jadi di sini keunikannya terletak pada yang pertama, di Tumbuh ID ini kita bisa memprediksi waktu panen secara otomatis menggunakan sensor dan AI. Yang kedua, kita bisa menganalisis kegagalan panen secara real time dengan rekomendasi berbasis data dan juga lingkungan. Yang terakhir, aplikasi edukasi dan pelacakan panen membantu petani dalam memahami dan juga memanfaatkan teknologi secara mandiri. Oke, selanjutnya ada bisnis model Canvas dari eh, Tumbuh ID. Jadi di sini key partners ataupun strategis kita yaitu kita bakal eh, bermitra dengan universitas ataupun lembaga riset lainnya. Terus juga pemerintah, startup, komunitas, dan juga penyedia penyedia komponen IoT, off-taker dan distributor, dan juga lembaga edukasi ataupun penyuluhan. Terus selanjutnya aktivitas yang ada di Tumbuh ID ini yaitu pengembangan dan pemeliharaan, riset, pengembangan aplikasi mobile, produksi materi, implementasi lapangan, dan juga pelatihan pengguna. Lalu value proposition ataupun nilai yang ditawarkan yaitu kita ada smart sensor dan IoT, terus juga berbasis AI analitik, aplikasi penani digital, konten edukasi, dan juga efisiensi produk. Selanjutnya yaitu customer relationship, hubungan. Jadi kita akan melaksanakan onboarding ataupun pelatihan secara langsung, customer support, komunitas petani digital di dalam aplikasi, edukasi berkelanjutan. Selanjutnya kok customer segmennya yaitu petani kecil, kelompok tani ataupun gapoktan, dinas atau instansi, perusahaan agribisnis dan supply chain. Selanjutnya cost structure yaitu biayanya yaitu pertama kita memproduksi hardware sensor, terus pengembangan perangkat lunak, penelitian, biaya pemasaran, pelatihan, demo, lapangan, dan juga gaji tim teknis dan operasional. Lalu selanjutnya itu ada revenue streams, sumber pendapatan dari tumbuh ini yang pertama penjualan perangkat keras sensor seperti IoT Smart Farming, langganan platform, biaya layanan, pelatihan, dan juga kemitraan dengan pemerintah. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT dari Tumbuh ID ini. Jadi, yang pertama ada kekuatannya. Jadi, Tumbuh ID ini integrasi teknologi yang lengkap seperti aplikasi edukatif,
yang terhubung dengan AI dan sensor, prediksi panen, dan juga pengolahan berbasis data. Lalu untuk kelemahannya, akses internet di pedesaan itu nggak stabil dan juga tingkat literasi digital petani masih rendah. Lalu untuk peluangnya, pemerintah mendorong digitalisasi pertanian yang mengadopsi smart farming dan juga tren global mengenai teknologi pertanian presisi ada peluang untuk ekspansi yang kuat. Lalu untuk ancamannya ada persaingan dengan startup agritech lain yang memiliki modal besar dan menjadi tekanan. Oke, next. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan user interface Tumbuh ID. Yang pertama, di sebelah kiri itu ada halaman login petani atau user. Meng- User login menggunakan email dan password, lalu ada dashboard. Di dalam dashboard ada beberapa fitur. Lalu setelah itu ada fitur data sensor untuk mendeteksi, lalu ada halaman jadwal panen petani. Boleh di next? Oke, di halaman berikutnya kami dari Tumbuh ID juga menyiapkan user interface, yaitu halaman panduan petani untuk petani melihat seperti mengganti tanaman yang dipantau, mencatat aktivitas harian, dan di halaman sebelahnya juga kami ada halaman catatan. Lalu kami juga memiliki halaman untuk statistik dan notifikasi. Boleh di next? Jadi, kesimpulannya, startup kami atau Tumbuh ID ini hadir sebagai solusi inovatif untuk menjawab tantangan sektor pertanian di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi sensor, kecerdasan buatan atau AI, dan edukasi digital. Tumbuh ID berpotensi signifikan meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta mengurangi risiko gagal panen. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada hasil panen, tetapi juga pada pemberdayaan petani agar mampu memahami data dan teknologi secara mandiri. Dengan pendekatan ini, kami berorientasi pada keberlanjutan dan Tumbuh ID diharapkan dapat menjadi pelopor pertanian digital di Indonesia. Boleh di next? Kurang lebihnya mohon maaf. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.